Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Egi Sofiana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan keseharian saya. Gimana nih Bunda kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya Bunda. Nah, sambil saya beraktivitas, saya sharing-sharing seperti biasa ya Bunda. Di zaman modern ini kebanyakan orang dengan gaya hidup yang konsumtif dan hedon yang membuat banyak orang gampang stres dan tidak tenang hidupnya. Ketika kita sudah merasakan kelelahan dan kewalahan setiap harinya dengan banyaknya barang di rumah dan keinginan yang ingin segera dilaksanakan, padahal sebenarnya kita sudah tidak mampu untuk membeli barang-barang yang sifatnya konsumtif, dan kita juga sudah tidak bisa konsentrasi karena banyaknya barang di rumah. Maka cobalah untuk hidup minimalis Bunda, karena hidup konsumtif dan hedon akan membuat kita banyak beban dan tentunya akan mempengaruhi ekonomi. Hidup kita akan boros, kita akan terlilit hutang di mana-mana karena keinginan yang konsumtif yang hanya mementingkan gengsi saja Bunda. Sedangkan hidup minimalis justru akan membuat kita lebih tenang, tidak mudah stres, dan berani melepaskan diri dari ketertarikan atau kepemilikan barang-barang ya Bunda. Apa saja sih hikmah yang bisa kita rasakan saat sedikit memiliki barang? Yang pertama, kita lebih banyak waktu untuk istirahat. Dengan gaya hidup minimalis, kita bisa banyak menghemat waktu dalam membersihkan dan menata rumah. Kita tidak perlu berlama-lama untuk menyelesaikan semua pekerjaan rumah. Karena dengan sedikit barang, akhirnya kita banyak waktu untuk istirahat Bunda. Tidur kita juga tepat waktu, bangun juga rasanya seger aja, fresh, tidak ada yang dipikirkan. Biasanya kan yang kalau sebelum tidur memikirkan pekerjaan rumah yang belum diselesaikan, dan bangun tidur pun akhirnya kan moodnya sudah nggak bagus, dan akhirnya sepanjang hari bawaannya tuh uring-uringan terus karena kita sudah stres duluan melihat begitu banyaknya barang-barang yang belum kita rapikan, dan belum lagi kegiatan memasak dan membereskan rumah. Kalau kita punya sedikit barang, kita akan merapikannya juga nggak perlu memerlukan waktu lama Bunda. Akhirnya kita banyak waktu untuk istirahat. Kalau kita sedikit barang, kita itu menatanya juga tidak perlu memerlukan waktu yang lama. Jadi kita banyak istirahat Bunda. Nah, ini anak saya lagi sarapan ya Bunda. Dia mau berangkat sekolah. Tadi cuma minta diceplokin telur aja, katanya Mah saya sarapannya pakai telur aja. Ya sudah, saya ceplokin telur aja Bunda. Nah, ini saya lagi bikin larutan gula buat bubur sumsum ya Bunda. Tadi saya bikin bubur sumsum. Biasa suami tuh senangnya kalau pagi tuh minum jus wortel sama apel, terus sama bubur sumsum, udah gitu aja Bunda. Nanti makan nasinya itu siang Bunda. Kalau saya sarapannya ya apa aja Bunda yang ada ya saya makan Bunda. Kemudian yang kedua, kita akan tahu artinya sebuah kebebasan. Karena kita hanya memiliki sedikit barang, maka kita tidak perlu waktu lama yang menguras tenaga dan pikiran untuk melakukan perawatan terhadap barang-barang yang kita miliki. Kalau kita banyak barang, kita kan seperti terkekang, harus meluangkan banyak waktu untuk merapikan dan merawatnya. Saya juga bebas memakai barang yang saya rasa nyaman, tidak perlu harus berpura-pura untuk terlihat kaya ya dengan memiliki barang-barang yang sifatnya itu konsumtif agar terlihat berkelas di mata orang lain. Saya lebih bebas dengan apa yang saya miliki sekarang tanpa harus berpura-pura di mata orang lain. Nah, tadi anak sudah berangkat sekolah Bunda, saya lanjut langsung beres-beres Bunda. Saya biasa kalau beres-beres rumah itu kalau anak sudah berangkat sekolah sama suami sudah berangkat kerja, jadi beresin rumahnya itu bebas aja Bunda, rasanya nggak ada yang mengganggu gitu. Jadi kalau beresin rumah itu kalau suami sama anak itu sudah
berangkat melakukan aktivitasnya ya. Yang ketiga, tidak gampang stres, bisa mengontrol diri. Setelah saya menjalani hidup minimalis, saya itu nggak gampang stres. Setiap pagi saya melakukan aktivitas dengan bersemangat, Bunda. Karena tidak banyak kegiatan yang saya lakukan. Bersih-bersih rumah pun tidak membutuhkan waktu yang lama. Saya juga gampang menemukan barang-barang yang saya butuhkan karena barang-barangnya sudah ada tempatnya masing-masing. Jadi ketika saya membutuhkan barang tertentu, saya sudah tahu tempatnya di mana, tidak perlu lagi mencari-carinya. Karena banyaknya barang akan membebani hidup kita, belum lagi misalnya perawatannya yang mahal. Karena kita kan sedikit barang, jadi kita bisa mudah untuk merapikannya dan mengatur barang tersebut ya Bunda, mau diletakkan di mana. Jadi kita tidak terbebani dengan banyaknya barang, kita juga bisa mudah menemukan barang yang kita butuhkan. Ini saya sambil nyapu-nyapu juga ya Bunda. Yang keempat, jauh dari kekhawatiran. Kita beranggapan jika kita punya atau membeli barang yang mahal, kita akan khawatir barang itu akan rusak dan hilang. Akhirnya kita khawatir dan gak tenang hidupnya. Tidur pun rasanya gak tenang, pasti ada pikiran negatif yang muncul. Misalnya kita punya jam mahal, aduh ini jam mau ditaruh di mana ya? Kalau di laci nanti takutnya ada yang ngambil, atau berhati-hati sekali pas pakainya ya Bunda. Takut terbentur sedikit saja kita langsung khawatir Bunda, jamnya akan rusak, dan akhirnya kita tidak bisa tenang dan terlalu khawatir. Coba beli jam yang murah, kita taruh aja di atas meja rias kita misalnya ya. Kita nggak mungkin akan punya pikiran, aduh nanti jamnya akan hilang atau diambil orang, karena jamnya itu murah. Jadi kita santai-santai aja, mau taruh di mana saja itu kita nggak khawatir jam itu hilang. Orang jamnya murah, kalaupun jatuh pun ya biasa aja, nggak khawatir berlebihan ya. Ah jam murah ini, tapi coba deh kalau jamnya mahal jatuh, waduh kita pasti langsung panik, langsung khawatir. Itulah makanya saya senang menerapkan hidup minimalis, karena kita jadi lebih tenang tanpa ada rasa khawatir pada barang-barang tertentu. Nah ini saya sudah selesai ngepel ya Bunda, saya mau lanjut masak Bunda. Hari ini saya masak sayur sop sama goreng ayam, goreng tahu sama sambal. Yang kelima, lebih hemat. Kebanyakan dari kita itu sering banget mengeluh dengan alasan tidak punya banyak uang. Ya bagaimana mau punya uang ya? Kalau punya uang sedikit aja langsung belanja, langsung shopping, beli barang-barang yang tidak penting atau konsumtif. Kalau kita sudah berkomitmen untuk hidup dengan lebih sedikit barang, kita akan banyak uang, bahkan kita bisa punya tabungan yang banyak. Kita akan membeli barang jika kita perlukan saja, gak mudah tergoda dengan barang-barang yang konsumtif. Perlu diketahui, uang itu benda padat, tapi sifatnya itu seperti benda cair. Jadi uang itu mengalir begitu saja ya, alias cepat habis. Kita kadang sering kan merasakannya, kalau lagi punya uang banyak langsung deh beli semua yang diinginkan. Kita harus pikir lagi ya, apa barang-barang yang penting atau kita butuhkan. Jadi sebelum membeli itu barang, kita harus tanyakan pada diri kita sendiri. Setelah menjalani hidup minimalis, saya tahu barang yang harus saya beli atau saya hanya inginkan saja yang benar-benar saya butuhkan atau yang tidak saya butuhkan. Akhirnya kita pun tidak mudah tergoda dengan barang-barang, jadi kita bisa berhemat. Kita akan senang kalau setiap bulannya tabungan kita bertambah banyak ya Bunda. Apalagi dompet kita yang selalu tebal Bunda, pokoknya senang aja rasanya. Jadi kalau punya uang gitu jangan buru-buru mau beli ini itu, karena uang itu kan sifatnya cepat sekali habis ya Bunda, mengalir begitu aja.
Ya memang ya seperti benda padat, tapi kan bersifat kayak benda cair, ngalir aja. Pokoknya kalau kita punya uang itu sebaiknya itu kita simpan ya Bunda. Jangan lama-lama di tangan Bunda, takutnya nanti gatal. Kitanya langsung beli beli barang-barang yang memang tidak dibutuhkan. Lihat diskon langsung deh diambil, lihat papan diskon di mall langsung saja diburu. Nah, pokoknya itu kita harus berhati-hati ya Bunda dalam berbelanja. Kemudian yang keenam, hidup lebih bahagia. Tidak semua orang itu bisa menerapkan hidup minimalis, karena hidup minimalis ini butuh komitmen yang kuat. Dengan memiliki sedikit barang, kita akan lebih nyaman dan tenang. Gaya hidup minimalis ini bermanfaat untuk kesehatan pikiran dan mental kita ya. Jika terlalu banyak barang, akan membuat orang itu tertekan karena mungkin barang-barang tersebut harganya mahal dan perawatannya juga mahal, apalagi yang hidupnya itu hedon yang selalu mengikuti tren saat ini. Ini akan membuat resah hidup kita. Hidup dengan konsep minimalis itu dapat membuat pikiran kita lebih tenang loh Bunda, dan bebas dari tuntutan sosial membeli banyak barang. Jadi kita itu tidak mudah ngikutin tren yang sekarang lagi ngehit gitu Bunda, karena kita sudah punya komitmen untuk membeli barang sedikit saja, untuk memiliki barang sedikit saja. Jadi kita tidak mudah tergoda. Walaupun ada papan sale atau papan diskon di mall itu, kita nggak bakalan mengelirik Bunda. Apalagi kalau orang-orang yang memang sudah benar-benar hidupnya itu terorganisir ya Bunda, benar-benar yang sudah tertata dan benar-benar menerapkan hidup minimalis. Nggak bakalan deh itu beli barang-barang yang nggak penting buat kita atau konsumtif saja. Itu akan buang-buang uang dan hidupnya itu nggak akan bahagia. Nah, ini saya sambil masak ya Bunda, ngesop saya Bunda. Nah, itu beberapa hikmah yang saya dapatkan ketika saya memiliki sedikit barang Bunda. Jadi banyak sekali ya Bunda hikmah yang saya dapatkan. Sebaiknya Bunda coba deh terapkan hidup minimalis agar hidupnya lebih tenang. Apalagi kalau yang sudah merasa di rumah itu sudah kesulitan membereskan barang-barang di rumah ya, tentu coba terapkan hidup minimalis sedikit demi sedikit, kurangi barang-barang yang tidak sudah dipakai lagi atau barang lama gitu. Jadi nanti kita tahu batasan-batasan cukup kita ya Bunda. Nah, ini saya mau goreng tahu sama ayam untuk lauknya ya Bunda. Nah, ini sopnya sudah matang. Tinggal goreng ayam sama tahu terus nyambal. Udah selesai kegiatannya. Cepet kan ya Bunda, kalau kita nggak punya banyak barang, kita melakukan aktivitasnya itu nggak terlalu lama. Beres-beres rumah pun cuma nyapu, ngepel, udah selesai, tinggal masak. Nah, habis itu udah santai-santai deh di rumah, istirahat. Jadinya kita banyak waktu untuk istirahat ya Bunda kalau kita tidak banyak barang. Kegiatannya cuma kayak gini aja saya setiap hari, jadi santai gitu Bunda. Rasanya ya nyaman aja. Saya kerjakan juga rasanya happy aja, tidak ada tekanan atau merasa capek gitu Bunda. Nah, terima kasih ya Bunda sudah menonton video saya. Semoga menginspirasi bunda-bunda dimanapun berada. Dukung channel YouTube saya dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.